Ternyata iklan Marjan selama ini itu proyek seneng-seneng bosnya Marjan. Sumpah, kaget banget aku waktu tahu itu. Dan masih banyak hal baru yang ku tahu juga nih mengenai iklan sirup satu ini. Soalnya, kemarin aku sempat ngobrol sama yang ngebikin iklannya Marjannya langsung. Dan katanya beliau juga nih, aku jadi orang pertama yang diberi kesempatan untuk tanya-tanyain. Karena siapa sih yang nggak tahu iklannya Marjan? Iklan TV yang selalu ditunggu tiap tahunnya. Dan tiap tahunnya pun bikin iklannya tuh makin gila lagi. Udah absolut cinema lah pokoknya. Saya banyak yang ngasih julukan MCU atau Marjan Cinematic Universe. Dan masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang beredar di kalangan internet. Mulai dari kenapa bisa iklan Marjan kualitasnya bisa makin gila terus tiap tahun. Terus kenapa iklan Marjan cuma muncul waktu puasa aja. Dan apakah emang Marjan itu sebenarnya PH film yang berkedok jualan sirup aja? Makanya karena udah banyak banget orang yang penasaran sama misteri iklan Marjan ini, aku Lajunta, orang yang udah coba menyusup, masukkan diriku sendiri sama beberapa timku ke iklan Marjan yang ini nih, dan langsung dikasih info A1 sama yang bikin iklannya, bakal coba cari tahu jawabannya. Dan seperti biasa, di videoku ini bakal aku bahas jadi 3 chapter, yang mana chapter pertama aku bakal cari tahu dulu apakah iklan Marjan itu emang udah sesinematik itu dari awal. Terus di chapter kedua, aku bakal bahas mengenai formula apa yang dipakai Marjan tiap tahunnya sampai bisa bikin iklannya tuh makin gila. Dan di chapter terakhir aku bakal cari tahu jawaban apakah Marjan ini tuh sebetulnya emang PH film yang berkedok jualan sirup aja. Makanya kamu wajib banget nonton videoku ini tanpa skip sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan iklan Marjan nih, aku mau thank you dulu sama Odoo yang udah sponsorin video hari ini. Kalau nggak ada Odoo nih, mungkin aku ini nggak bisa mewawancara yang bikin Marjan. Karena jauh coy dari Jogja ke Jakarta. Thank you Odoo, karena udah sponsorin episode kali ini. Buat kamu yang punya usaha atau yang belum punya usaha, aku mau ngenalin satu platform yang bener-bener ngebantu banget kerjaanku yang namanya Odoo. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, Odoo ini merupakan software all-in-one bisnis yang bisa kamu custom untuk ngehandle semua kebutuhan usahamu, mulai dari kelola penjualan dan invoice, CRM, produksi, dan kelola stok. Bisa otomatis dan terintegrasi. Jadi, waktunya lihat laporan keuangan bisa semudah klik aja. Kabar baiknya nih, penggunaan satu app Odoo itu gratis, dan kalau butuh pakai banyak aplikasi, bisa langganan dengan 110 ribuan aja. Nah, yang keren lagi, Odoo ini udah localize untuk Indonesia, jadi udah support sistem perpajakan lokal, dan bahkan udah bisa terintegrasi langsung sama Shopee, sama Kris. Jadi bakal mempermudah banget jualanmu. Buat kamu yang masih bingung mau mulai dari mana, tenang, Odoo punya fitur industri Odoo yang bakal langsung ngekelompokin aplikasi sesuai jenis bisnismu. Jadi kamu tinggal pilih-pilih aja sesuai kebutuhanmu dan nggak perlu ribet-ribet mikirin harus mulai dari app apa dulu. Pokoknya kalau pengen kerjaanmu juga dibantu sama sistem yang rapi dan tentunya komplit banget, langsung aja cobain Odoo secara gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo dengan klik link yang ada di deskripsi ya. Mereka juga bakal adain acara bisnis terbesar se-Jawa Timur, plus buka program partnership bagi pemilik skill IT yang mau nambah penghasilan. Baik lagi pembahasan. Untuk tahu apakah iklan Marjan itu emang didesain sinematik dari awal, perlu banget kita tahu juga sejarah perjalanannya iklan Marjan dulu. Iklan Marjan awal mulanya dibuat nggak langsung kayak yang kebanyakan kita tahu sekarang ini. Yang mana iklannya pakai multi-part atau bersambung. Dengan cerita yang nggak terlalu ngejual produk di iklannya. Terus dibungkus sama kualitas visual yang sinematik selevel film-film layar lebar yang ditunggu-tunggu banget sama orang-orang tiap tahunnya. Dan sampai dapat julukan MCU-nya Indonesia, Marjan Cinematic Universe. Saking keren kualitas iklannya tadi. Gak langsung selevel kayak gitu tadi, tetap ada prosesnya loh. Karena di awal buat iklan di tahun 90-an sampai di tahun 2000-an awal, Marjan ini tuh tetap buat iklan konvensional ataupun tradisional kayak iklan-iklan produk-produk brand yang biasanya. Yang sekali tayang kelar. Nggak perlu berpart-part. Dan di ceritanya ya emang benar-benar fokus ke jualan produknya. Kayak iklan yang ini nih, tahun 1991. Sama 2003 ini. Segar rasa stroberinya. Marjan, begitu mewah. Masih kerasa banget kan? Fokus iklannya ya benar-benar ngejual produknya. Kayak buat shot-shotnya yang kebanyakan nampilin botolnya, sirupnya, bahkan bahannya. Intinya fokus ke produknya banget. Terus dari pemilihan cerita sama kalimat yang ngejual banget rasa sirupnya. Dari kenikmatan lah, kesegarannya lah, manisnya, atau enggak ngenalin rasa varian barunya. Sampai bilang juga di iklannya,
Marjan, sirupnya para bangsawan. Intinya penekanan di iklannya itu masih jualan banget. Dan sampai tahun 2006, konsep ini yang selalu dipakai dan diterapin sama Marjan buat iklan-iklannya. Ya walaupun total sebelum tahun 2006, setauku itu cuma ada 3 iklan aja ya. Yang ku tahu ada tahun 1991, 2003, sama 2006. Nggak tahu ternyata ada yang lain, ada footage-nya gitu. Tapi seingatku tuh ada lebih banyak iklannya waktu aku dulu masih kecil ya. Dan kalau beneran ada, bisa tolong kasih tahu aku ya. Dan iklan Marjan itu mulai bener-bener kerasa berubah nih di iklan tahun 2008-nya. Karena dari tahun 2007 sampai sekarang ini, PH atau production house yang pegang produksi iklan Marjan itu nggak pernah ganti. Satu PH yang sama terus, yaitu Nevosindo Production. Udah 19 tahun cuy, Marjan mempercayakan proyek iklannya ke mereka. Lama banget. Dan kemarin nih aku dapat kesempatan buat tanya-tanya langsung sama orang-orang yang ada di balik produksinya ini. Ada Pak Fairuz Sofyan sama Mas Farhan Fairuz. Dan Pak Fairuz ini adalah pendiri Nevosindo sejak tahun 1992. Dan beliau inilah yang udah pegang keseluruhan proyek iklan Marjan dari tahun 2008 ke atas sampai sekarang ini. Gila, emang nggak perlu diraguin lagi lah ya buat pengalamannya beliau ini. Tapi sayang banget nih, aku nggak bisa ketemu sama pemilik Marjannya secara langsung. Soalnya beliau ini emang misterius dan cuma petinggi Nevosindo aja nih katanya yang tahu. Nah, untuk perbedaan paling kerasa dari iklan Marjan setelah dipegang sama PH Nevosindo Production nih, di iklan tahun 2008 mereka mulai nyoba pakai pendekatan baru dengan pakai iklan multi part yang waktu itu dibagi jadi 2 part. Ya walaupun kalau dilihat-lihat sama dipikir-pikir lagi nih, sebetulnya belum bisa dibilang murni 2 part juga sih. Soalnya 2 iklan tadi itu ceritanya bisa dibilang nggak terlalu saling terhubung ya, nggak saling berkesinambungan. Meskipun talent atau pemainnya sama, set lokasinya kelihatan masih sama juga, tapi yang jelas pendekatan ceritanya udah mulai beda. Nggak lagi jualan banget kayak di iklan-iklan sebelumnya, yang fokus iklannya lebih ke jualan produknya. Iklan yang sekarang udah dibungkus sama storyline pakai sudut pandang pengalaman tokoh-tokohnya. Yang mana buat iklannya tahun 2008 ini ngambil 2 fokus cerita. Fokus cerita pertama mengangkat pengalaman anak yang ngerasa berat banget ngejalanin puasa, sama fokus cerita satunya lagi nyeritain emaknya yang nyeritain beratnya persiapan lebaran. Jadi produknya nggak lagi jadi pusat iklannya, tapi jadi bagian pelengkap dari momen yang diceritain aja. Dan buat iklan part pertamanya itu muncul waktu masih puasa, dan part keduanya ditayangin waktu lebarannya. Jadi fokus dibikin 2 part di sini itu lebih buat penempatan momen yang beda aja sih. Yang pertama buat momen puasa, yang kedua buat momen lebaran. Sambil juga buat ngenalin varian-varian yang beda. Soalnya 2 iklan tadi varian sirupnya beda. Jadi ketimbang dibilang ngebikin 2 part, lebih cocoknya disebut ngebikin 2 iklan buat tayang di 1 tahun yang sama. Dengan waktu penayangan yang beda aja. Dan pendekatan iklan tanpa terlalu ngejual produk tadi bener-bener langkah yang cerdas banget sih. Nah, setelah iklannya tahun 2008 dan muncul lagi di tahun 2010. Dan di tahun ini Nevosindo bener-bener bawa pendekatan lebih baru lagi yang ngebuat iklan Marjan bisa sampai segila sekarang. Yang mana pendekatan baru tadi terlebih ada di konsep cerita dan teknisnya. Karena oke, mungkin dari tahun 2008 iklannya udah dibuat berpart-part, tapi ceritanya itu nggak berkesinambungan. Sedangkan sejak iklannya tahun 2010, semua cerita antar part iklannya dibikin saling nyambung. Ada bersambungnya tuh di akhir. Kayak contoh iklan tahun 2011-nya ini nih, dibikin 3 part. Part pertama nyeritain si adik mudik ke rumah kakeknya, tapi nggak mau diajak latihan silat. Terus di part keduanya si kakek ngambek, soalnya si adik itu malah lebih milih breakdance daripada silat. Dan di part terakhirnya perpaduan antara breakdance sama silat bisa tercapai, dan akhirnya bisa ngerayain lebaran bareng-bareng. Jadi cerita antar partnya tadi itu ngalir, saling melengkapi, dan jadi kesatuan cerita yang utuh gitu. Dan secara pendekatan visual dan teknisnya udah benar-benar dibuat kayak film. Dari segi teknik visualnya yang makin kompleks, permainan shot-shotnya yang makin berani, apalagi pakai pendekatan cut yang cepet-cepet kayak khas film-film, terus penggunaan naratif kompleksnya. Jadi iklannya nggak cuma diisi narasi aja, tapi sekarang ada dialog antar tokohnya juga. Terus kalau iklan-iklan sebelumnya terbatas dengan sedikit orang, kayak maksimal 1 keluarga aja nih, tapi sekarang penggunaan ekstras atau figuran sama pemain lain tuh lebih beragam, lebih banyak lagi. Lokasi juga nggak di situ-situ aja. Jadi dinamika ceritanya tuh benar-benar kebentuk, kebangun, dan kerasa hidup. Dan dengan bantuan visual, narasi, dialog, dan dinamika pembangunan dunia yang tadi ngebuat cerita yang dibangun tuh tersampaikan secara penuh. Emosinya nyampe ke penonton. Dan makanya ini iklan sebetulnya film yang dikemas ke durasi iklan aja. Apalagi iklannya tetap nggak ngefokusin jualan produk di dalamnya. Dan yang lebih gila lagi dari iklan Marjan itu ada di
Kalau kamu udah ngikutin iklan Marjan dari tahun 2008 yang nyeritain ibu sama anak, tahun 2010 nyeritain para akang-akang ini nih yang pada pengen mudik. Tahun 2018 yang real style-nya Indonesia pakai wayang golek. Terus tahun 2023 Baruna sang penjaga lautan. Sampai tahun ini yang ngangkat Nakula Sadewa. Pasti kerasa banget bedanya kan. Bener-bener kelihatan tiap tahun tuh makin naik levelnya. Nggak cuma gitu-gitu aja. Dan kalau aku coba bedah polanya nih, perkembangan iklan Marjan tahun 2008 ke atas ini tuh bisa dibagi jadi 3 fase. Udah kayak MCU beneran cuy. Ada fase-fasenya. Tapi sekali lagi ini versi pendapatku loh ya. Dimana fase pertama ini tuh era tahun 2008 sampai 2017 yang fokus ceritanya tuh ngangkat tentang tradisi sama budaya-budaya keseharian masyarakat Indonesia. Kayak di 2008 yang anak emak, terus akang-kangan mudik tadi, terus ada pencak silat, balap perahu, karapan sapi, festival balon, sepak takraw, beduk, sama tahun 2017 yang ondel-ondel ini. Dan kalau diperhatikan, di fase ini tuh belum banyak pemakaian CGI atau visual effect yang heboh. Semuanya masih ngandelin syuting produksi beneran. Ya mungkin ada beberapa yang pakai visual effect, tapi tetap kekuatan utama iklan itu ada di drama keluarganya, konflik sederhana antar masyarakat dan pertemanan, juga tradisi lokal yang relate banget sama orang-orang Indo. Visualnya udah oke banget, udah setara film, tapi rasanya tetap masih membumi lah, karena fokus utamanya lebih ke emosi yang deket sama kehidupan sehari-hari masyarakat tadi. Dan kalau menurut Pak Virus, ini bisa disebut sebagai versi tradisionalnya iklan Marjan. Terus masuk ke fase 2, itu di era tahun 2018 sampai 2019, yang mana ini menurutku bisa disebut fase transisi. Iklannya tahun 2018 ada wayang golek, sama yang tahun 2019 ada Timun Mas. Dan disinilah mulai kelihatan keberanian tim produksinya buat ekspor lebih jauh, terutama di penggunaan visual effect dan ningkatin kompleksitas produksinya. Karena kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya nih yang masih dominan syuting real di lapangan dan minim banget sentuhan digital, iklan 2018-nya waktu keluar, jujur waktu pertama kali nonton, kaget. Bisa-bisanya bikin real style wayang golek coy. Nggak nyangka tuh aku. Dan ini tuh bukan cuma sekedar, pakai CGI aja. Tapi ini soal gimana bisa mereka mulai bikin sesuatu yang sebelumnya kayak mustahil dilakuin untuk selevel iklan TV. Terus buat yang Timun Mas tahun 2019, selain ada penggunaan visual effect-nya, aku lebih fokusnya ke sisi produksinya yang makin niat banget. Soalnya banyak banget pakai practical effect-nya atau efek yang dibuat secara beneran. Mulai dari buto ijonya ini yang dibuat beneran kostumnya, terus waktu jebol tembok ini masuk ke terasi, lompat-lompat, dan masih banyak lagi bener-bener dibuat dan dilakuin beneran. Niat banget. Makanya fase transisi ini menurutku penting banget. Soalnya ini fase eksplorasi yang berani banget. Sehingga iklan Marjan bisa berkembang sampai kayak sekarang ini. Dan selain transisi secara teknis produksi, fase transisi di sini juga ada di perubahan fokus ceritanya. Dari awalnya dominan ke budaya dan tradisi, fase ketiga mulai geser ke fokus cerita rakyat. Dan fase 3 ini tuh mulai dari tahun 2020 sampai sekarang ini nih. Fokus ke cerita rakyat dengan perpaduan isu-isu sosial. Kayak ada Purbasari sama Lutung Kasarung di tahun 2020. Terus ada Singo Barong sama Kelana, Dewi Sri, Baruna sang penjaga lautan, Putri Hijau, Calon Arang, sama Nakula Sadewa di tahun ini. Di fase ini dunianya udah bukan sekedar keluarga, kampung, atau tradisi masyarakat lagi, tapi lebih dari itu. Nyeritain tentang kerajaan, pulau, lautan, Mesir, sampai dunia cyberpunk. Skalanya tuh udah jauh lebih luas, kompleks. Soalnya ini udah ngebuat dunia fantasi yang kalau dibandingin ya, jauh beda dari fase iklan pertama yang masih membumi. Dan kalau udah sekompleks ini, ya otomatis kebutuhan teknisnya juga makin naik, makin meningkat terus. Dan fase ini bisa aku sebut sih fase atau eranya Marjan Cinematic Universe dimulai. Soalnya selain penggunaan CGI dan visual effect yang makin kompleks, serasa sinematik ini tuh paling sederhananya ya bisa dilihat dari pewarnaan gambar yang dibikin benar-benar dramatis, lebih gelap, lebih kontras, beda kayak iklan-iklan sebelumnya yang tone warnanya cenderung lebih ke cerah. Selainnya pewarnaan iklan-iklan pada umumnya, dan selain warna, pembangunan suasana juga dibikin lebih serius, lebih dalam, lebih emosional, dan dari hal ini juga penggunaan dialog antar tokohnya juga mulai ditinggalin untuk bisa lebih fokus pembangunan dramatisasi cerita lewat narasi yang diceritakan. Dan karena cerita rakyat ini lebih ke fantasi yang banyak hal di dalamnya itu susah untuk direalisasikan beneran, makanya ya hampir keseluruhan iklan dari fase ini nggak bisa dipisahin sama penggunaan CGI dan efek visualnya. Kayak yang paling aku suka nih, sampai aku nyoba masuk ke dalam iklannya tadi ya, yang Baruna penjaga samudra ini nih. Sumpah ini kualitas visualnya bener-bener absolut cinema banget. Coba aja lihat naganya itu kerasa bagus banget cuy. Terus makin kesini mulai dari Putri Hijau, Calon Arang, sampai yang tahun ini Sangkuni, hampir semuanya full ngandalin bantuan CGI dan visual effect buat realisasinya. Soalnya bakal susah banget kalau mau dibuat cuma pakai syuting manual yang kayak biasanya. Sekarang udah pakai teknologi XR atau extended reality atau syuting di depan layar kayak gini untuk proses syutingnya. Jadi bukan cuma nambah-nambahin efek di belakang layarnya, tapi dari proses produksinya sendiri juga udah pakai pendekatan yang lebih modern. Makanya kalau kita lihat fase sinematik ini, eksplorasi di fase transisi sebelumnya benar-benar dimaksimalkan banget di fase ini. Skala produksi dan cerita makin
besar, teknologi yang dipakai makin canggih, dan kualitas yang dihasilkan juga makin meningkat terus. Dan hal ini tuh bukan lagi sekedar naik level, tapi evolusi dari fondasi yang udah mereka bangun dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata nih, semua ini tadi bisa kejadian karena memang tiap tahun itu selalu ada tantangan baru dari pihak Marjan kepada Nevosindo untuk bisa terus menghasilkan iklan dengan kualitas yang makin naik terus. Kita mencoba menggali sesuatu yang lain. Jadi kita tidak mau mengulang dari tahun ke tahun, kita tidak mau mengulang hal-hal yang kita sudah pernah produksi. Itu pun challenge datang dari klien. Karena klien nggak mau mengulang sesuatu dan harus lebih baik. Selalu diingatkan kita harus tahun depan lebih baik. Klien kita nggak mau kompromi dia. Dia nggak mau dikasih spek yang nomor 2, nomor 3, nggak mau. Mereka tetap standarnya harus dijaga. Nah, karena selalu ada tuntutan dan juga mau beradaptasi dengan perkembangan dan pengen suatu hal yang baru terus, makanya nih iklan Marjan bisa makin luar biasa tiap tahunnya, kayak sekarang ini. Tapi semua peningkatan ini jelas nggak mungkin muncul begitu aja, nggak gampang bikinnya. Di baliknya ada proses yang panjang, ada perencanaan matang, dan ada tim besar yang kerja di belakang layar, yang mana di balik sajian iklan Marjan yang tiap tahun makin gila, tentunya ada persiapan yang nggak main-main juga. Apalagi jadi pegang sama Nevosindo sebagai PH yang ngurus keseluruhan produksinya. Dan produksi iklan Marjan ini tuh bukan cuma sekedar produksi musiman yang baru mulai dikerjain pas udah deket Ramadan aja, tapi justru malah kebalikannya. Soalnya buat timeline produksinya aja nih, walaupun dalam setahun cuma bikin satu project iklan Marjan, tapi prosesnya itu ternyata panjang banget. Yang mana aku juga baru tahu nih, kalau dalam satu tahun mereka tuh nggak pernah benar-benar lepas dari persiapan iklan Marjan tahun berikutnya. Iya, sebetulnya produksi iklan Marjan ini dikerjakan dari tahun ke tahun, sinambung, tidak pernah ada jeda. Jadi nanti nih, kita begitu kelar, kita udah mulai. Waktu kita mulai, kita bagi dalam 2 part. Satu, pre-production, itu masuk ke konsep kreatif, pemilihan cerita rakyat yang mau kita angkat apa. Sebetulnya kalau dari sekarang, ini udah masuk, nanti Lebaran kan udah bulan Maret akhir gitu ya. Nanti kita tunggu dulu 1 bulan karena kita butuh data. Dan baru kita mulai menggali dari mulai konsep ceritanya mau kita ambil dari mana. Nanti itu kita bawa ke klien untuk kita discuss. Sama directionnya mau kemana. Apakah mau directionnya tradisional atau kita mau angkat lagi dengan animasi, 3D. Itu selalu terbuka kemungkinan-kemungkinan itu. Karena poinnya adalah kita mau memberikan yang unik, yang mudah diingat. Sehingga orang akan selalu ingat akan Marjan. Syutingnya nggak lama. Syuting sebetulnya cuma 3-4 hari kelar. Tapi preparation sama after shooting, post productionnya itu lama. Jadi begitu iklan tayang, ngasih jeda 1 bulan buat ngumpulin data dari iklan terbaru, terus habis itu mereka udah harus mulai mikir lagi buat iklan tahun depannya. Dan proses terlama itu emang di praproduksinya dan after produksi yang makan sampai berbulan-bulan. Sedangkan untuk syutingnya sendiri nih cepet, cuma 3-4 hari udah beres. Dan sekedar info aja nih, yang makan waktu paling banyak buat produksi iklan Marjan tahun ini tuh ternyata ada di pencarian talentnya, cuy. Saking susahnya cari orang yang mirip, akhirnya mutusin pakai stunt double buat Nakula dan Sadewanya. Konsep itu kan Nakula dan Sadewa, di mana di cerita rakyat itu mereka kembar. Jadi kita memerlukan casting itu dengan talent yang kembar atau talent yang sangat mirip, tetapi kenyataannya untuk standar Marjan dengan harus yang bisa actingnya bagus, berani diseling, mukanya masih bisa kekontrol saat diseling, itu yang paling sulit, dan dengan looks yang masih oke dengan standar Marjan itu cukup menyulitkan. Waktu itu cukup terhambatnya di situ sih kita. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pakai satu yang memang kita udah oke. Kita mengadakan body double, kita bikin mirip, dan di syutingan kita kasih marking untuk nantinya bisa di replace juga di post. Terus masuk ke skala produksi, ini juga udah beda kelas dibandingin sama iklan-iklan TV biasa ya. Soalnya kalau produksi iklan, umumnya mungkin cuma puluhan kru aja, tapi di produksi iklan Marjan, total krunya bisa tembus sampai sekitar ratusan orang. Kalau misal jumlah kru, kalau dari sisi saya biasanya ngitungnya dari jumlah meals per hari, mungkin 150 ada. Dengan harus ngewujudin dunia fantasi dengan kreatif environment yang kompleks, ya jelas ya itu nggak gampang. Dan dengan tuntutan visual sekompleks itu, ya jadi wajar aja sih kalau timnya juga lebih besar ketimbang syuting iklan biasanya. Dan buat kamu yang belum sadar nih, sebetulnya ada perubahan format juga di iklan Marjan, yang mana dari tahun 2010 sampai tahun 2022, iklan Marjan selalu pakai 3 part. Tapi mulai tahun 2023 sampai sekarang ini turun jadi 2 part aja per tahunnya, yang dikarenakan Sebetulnya tergantung kebutuhan.
iklan. Pada saat kita garap iklan, selalu dari pihak kreatif dan production, Naifus Indo Production, itu kita suggest value-nya apa kalau kita bikin 3. Kalau seandainya value-nya nggak ada, kita bikin 3, atau tidak men-trigger sesuatu, atau tidak men-teasing sesuatu, then akan menyebabkan audiens bosen kalau ada 3. Jadi hal ini coba kita riset, dari hasil riset kita coba menjadikan 2 episode saja. Jadi bisa dibilang kalau penerapan 2 part di iklannya ini tuh biar lebih fokus, nggak terlalu banyak part, supaya bisa ngasih impact lebih kepada penonton. Dan kayak yang udah aku bilang di awal tadi nih, kalau iklan Marjan itu sebetulnya proyek seneng-senengnya dari pemiliknya Marjan aja coy. Tapi proyek seneng-seneng di sini dalam artian yang baik dan strategis loh ya. Karena setelah pusing tuh mikir dan ngurusin perusahaan dalam setahun, pemilik Marjan yang punya jiwa seni juga pengen mengekspresikan jiwa artistiknya dengan cara yang bermanfaat, sekaligus juga bisa mendorong penjualan produk tadi. Dan dari situ muncullah mahakarya iklan Marjan dengan kualitas yang tiap tahun yang makin meningkat ini nih. Dan Naifus Indo yang diberi kepercayaan buat ngerealisasiin karyanya tadi ternyata juga dikasih kebebasan berekspresi, mulai dari cerita, teknis, sampai ke budget pun semuanya dikasih keleluasaan. Asalkan masih sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, ya bakalan dikasihin aja sih sama si pemilik Marjan yang jadi kliennya tadi. Tapi ya tetap dengan tuntutan untuk bisa lebih baik dari tiap tahunnya tadi. Jadi untuk pertanyaan maupun pernyataan yang bilang Marjan itu sebetulnya PH film yang berkedok jualan sirup, ya jawabannya enggak ya. Soalnya duit paling gede dari bisnisnya ya jualan sirup tadi, dan iklan sebagai curahan ekspresi dari sisi artistiknya pemilik Marjan aja. Dan aku juga sempat nanya nih, apakah ada kemungkinan suatu hari nanti Marjan bikin film pendek khusus atau bahkan series sendiri? Jawabannya ya kembali lagi kebutuhan tadi sih. Apakah memang dibutuhkan secara strategi atau enggak? Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, juga ngapain ya bikin film kalau dari jualan sirupnya aja udah untung banyak. Karena bisa buat proyek iklan seneng-seneng yang kualitasnya udah bisa ngalahin banyak film-film Indo. Jadi ngapain mau bikin film lagi? Tapi ya semoga tetap bisa kejadian sih. Soalnya jujur penasaran banget gimana jadinya kalau PH maupun brand yang udah sering bikin iklan dengan kualitas se-absolut sinema kayak gini, bikin format film nanti yang lebih panjang itu kayak gimana. Dan soal budget nih, sayang banget angka pastinya nggak dikasih tahu karena emang itu ranah internal perusahaan. Dan cuma dikasih tahu aja kalau budget produksi iklan Marjan ini tuh nggak sampai sebesar budget untuk bikin satu film. Tapi kan budget buat satu film tuh variatif banget ya. Kalau aku cari sebenarnya sih kisarannya ada sekitar 2-25 miliar. Itu kan selisihnya masih jauh banget ya. Tapi karena aku udah tahu jumlah total kru dan lama hari produksinya nih, maka kalau dihitung-hitung dari biaya makannya aja nih, yang mana sehari makan ya hanya 3 kali, terus ambil harga konsumsi kira-kira 50.000 buat sekali makan, berarti untuk jumlah kru 150 orang selama 4 hari produksi, total biaya konsumsinya sekitar 90 juta. Dan biasanya budget konsumsi itu ada di sekitar 3-7% dari total keseluruhan budget produksi. Karena aku yakin biaya konsumsinya pasti kecil banget dari total keseluruhan produksinya Marjan. Makanya aku ambil 3% aja nih. Berarti kira-kira total biaya produksinya sekitar mungkin 3 miliar kali ya. Tapi kalau mengingat timeline produksinya yang hampir nggak ada libur tiap tahunnya, perkiraan terakhirku buat budget produksi iklan Marjan di sekitar 3-5 miliaran lah. Dan itu setara dengan 290.000 botol sirup. Ya itu nggak seberapa ya dengan jumlah total botol sirup Marjan yang kejual waktu bulan puasa. Dan banyak juga yang penasaran kenapa Marjan kok cuma muncul di bulan Ramadan. Jawabannya ternyata simple. Ramadan itu sebetulnya lebih ke klien melihat pasar Marjan itu akan sangat naik dia punya penjualan pada saat bulan Ramadan. Sehingga kita mencoba men-trigger dengan iklan untuk menambah target penjualan kita. Jadi iklannya itu bukan buat ngebangun momentum penjualan, tapi buat ngedorong momen yang emang sebetulnya udah rame aja. Karena emang Ramadan jadi pasar penjualan terbesarnya Marjan. Jadi ya wajar banget iklannya cuma muncul waktu Ramadan. Jadinya nih, walaupun Marjan bukan PH film yang berkedok jualan sirup, tapi kalau dilihat lagi dari kemauan dan jiwa seni dari pemiliknya Marjan, terus kebebasan ruang eksplorasi dan budget yang dikasih, timeline produksi yang panjang, persiapan yang matang, tim yang besar dengan segala riset penunjang untuk memaksimalkan iklan Marjan ini, makanya nggak heran kualitas iklan tiap tahunnya itu bisa makin naik level terus. Sampai wajar banget dapat julukan Marjan Cinematic Universe. Dan bakal selalu ditunggu tiap-tiap tahunnya. Nah, karena zaman sekarang yang serba AI, ini aku juga sempat tanya mengenai pemanfaatan AI di produksi iklan Marjan ini. Dan katanya emang mereka juga tetap pakai AI, tapi pemanfaatan sangat minim. Dan peruntukan AI di sini cuma buat ngebantu prosesnya aja. Kayak di praproduksi, ngebantu ngebuat deck atau presentasi, konsep, animatic atau animasi kasar sama story-nya. Terus di pasca produksi sedikit ngebantu juga
juga untuk pembuatan lingkungannya, 3D sama CGI-nya. Ya mungkin cuma untuk bagian tekstur dan sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, hal-hal yang disebutin tadi bukan berarti hasil akhirnya cuma langsung dipakai sebagai hasil jadi loh ya. Tapi cuma buat ngebantu proses mentahnya aja. Karena hasil AI tadi masih perlu diolah sedemikian rupa lagi sama tim mereka untuk bisa menjadi hasil jadi yang siap tayang. Dan perlu ditekanin lagi, nggak semua juga dibantu pakai AI, tapi cuma sedikit banget. Nggak kayak program TV yang bikin jengkel banget ini nih, yang semuanya udah aku bahas di videoku yang ini. Kenapa Indo nekat bikin film full AI? Sama kamu juga wajib nonton videoku yang ini nih. Aku ngebahas soal serial buatan Indo yang bagus banget juga, Bima X. Yang sayang kalau nggak dilanjut ya. Kenapa Indo nggak bisa bikin Bima X lagi? Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP teman kamu.